Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dayurika Perdana MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, serta yang saya banggakan rekan-rekan sekalian yang telah hadir di pertemuan kita pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul via Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai proposal rencana usaha yang telah kami diskusikan. Hasilnya adalah kami memilih kimbap makanan Korea cita rasa Nusantara. Next slide. Baik, namun sebelum lanjut ke pembahasan, kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yakni saya sendiri, Vivia Febriliana Grihina dengan NPM 211305350. Kemudian rekan-rekan saya yakni Lisa Arianti dengan NPM 21130538083, Ernawati dengan NPM 21130533203, Putri Adelia Rizaldi dengan NPM 21130533299 dan Indah Nur Sapitri dengan NPM 21130535021. Next. Baiklah, topik pembahasan kami pada presentasi kali ini yakni pertama, bagaimana cara untuk membuat kimbap cita rasa Nusantara, kemudian apa saja varian rasa kimbap cita rasa Nusantara, dan yang terakhir, bagaimana strategi yang tepat untuk memasarkan kimbap cita rasa Nusantara agar dikenal oleh masyarakat. Next. Baik, pemateri yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Putri Adelia. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kimbap. Gimbap atau kimbap adalah makanan populer dari Korea yang terbuat dari nasi putih atau bap yang digulung dengan lembaran rumput laut kering atau gim. Biasa dikenal dengan nama nori dalam bahasa Jepang. Gimbap lalu dipotong-potong dengan ukuran sekali suap. Nasi dan rumput laut adalah dua bahan dasar gimbap. Isinya bisa bervariasi, namun biasanya terdiri dari sumber protein, fish cake, daging kepiting imitasi, telur atau daging sapi. Dan sayurannya ada mentimun, bayam, wortel, atau acar lobak. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Indah Nur Sapitri. Kepada Indah, dipersilakan. Baik, terima kasih. Cara membuat kimbap. Yang pertama, siapkan anyaman bambu untuk menggulung kimbap. Yang kedua, ambil 1 lembar nori, letakkan nasi di atas dan ratakan. Yang ketiga, letakkan wortel, buncis, timun, dan potongan ayam atau topping lain di tengahnya. Yang keempat, gulung dan tekan kimbap supaya kimbap padat. Dan yang terakhir, yang kelima, potong-potong dan sajikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Lisa. Varian rasa kimbap seperti yang kita ketahui, makanan khas Korea itu sangat digemari terutama oleh para K-popers. Nah, di sini kami membuat varian rasa kimbap yang berbeda dari sebelumnya, yaitu ada isian ayam suwir, isian rendang, isian udang balado, isian ikan sambal, isian tumis cumi, dan lain-lain. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan. Baik, materi yang selanjutnya itu mengenai strategi pemasaran, di mana di dalam strategi pemasaran terdapat juga strategi promosi. Boleh next slide? Baik,
Sebelum menentukan strategi pemasaran dan promosi, kami terlebih dahulu menentukan dan mempertimbangkan mengenai daerah pemasaran usaha, yaitu daerah usaha strategis yang dekat dengan keramaian dan pusat bisnis makanan. Bisa juga lokasi yang banyak terdapat muda-mudi seperti sekolah, kampus, tempat hiburan, kantor, dan sebagainya. Kemudian untuk strategi pemasaran dan promosi pada usaha kami ini ada 4 strategi yang kami lakukan, yaitu yang pertama adalah mengolah kimbab dengan rasa yang berbeda untuk memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memilih rasa favoritnya. Jadi di sini kami menyediakan beberapa varian rasa seperti rendang, ayam suwir, udang balado, dan masih banyak varian rasa lain seperti yang telah disebutkan oleh rekan saya tadi, di mana dengan varian cita rasa Nusantara tersebut dipastikan akan cocok untuk lidah masyarakat Indonesia. Lalu strategi yang kedua itu menjual produk dengan harga terjangkau kepada masyarakat. Produk yang kami jual ini memiliki harga yang masih bisa dijangkau oleh banyak kalangan masyarakat, bahkan oleh anak-anak sekolah, di mana harga yang kami tawarkan adalah sebesar Rp10.000 saja. Lalu strategi yang ketiga adalah membagikan brosur atau pamflet, di mana di dalamnya itu terdapat manfaat unik dan manfaat dari produk yang kami jual. Misalnya, tercantum nutrisi dan kandungan gizi yang tinggi dalam kimbab, seperti kandungan karbohidrat yang berasal dari nasi. Nah, itu bisa dicantumkan pada brosur atau pamflet yang akan dibagikan nanti. Lalu strategi yang keempat adalah menyediakan produk secara online, di mana di era globalisasi dan digital sekarang ini kami juga memanfaatkan beberapa platform media digital seperti media sosial untuk mendukung pemasaran usaha kimbab dan menjangkau pasar yang lebih luas, seperti melalui WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Facebook. Karena hampir semua orang di dunia, khususnya masyarakat sekarang ini kan lebih banyak menghabiskan waktunya dengan gadget. Jadi bisa dipastikan strategi yang kami gunakan ini sangat menguntungkan bagi usaha yang akan kami jalani. Lalu bisa juga pemasaran secara langsung dengan membuka kedai atau melalui teman-teman terdekat. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan materi. Saya tarik kesimpulan dari pemaparan materi dari rekan-rekan saya. Jadi kami memilih kimbab cita rasa Nusantara ini dikarenakan mewabahnya Korean Wave atau demam Korea yang telah menjalar ke seluruh dunia, termasuk juga Indonesia. Nah, seluruh hal yang berhubungan dengan negara penghasil ginseng itu selalu menjadi daya tarik bagi penggemarnya. Mulai dari sisi entertain, kebudayaan, fashion, serta makanan. Oleh sebab itu, kami berinisiatif untuk menciptakan peluang bisnis yang berhubungan dengan kejadian tersebut. Kimbab atau gimbap merupakan makanan khas dari Korea Selatan yang sangat digemari. Selain lezat, kimbab memiliki kandungan gizi yang tinggi. Kimbab ini merupakan makanan yang praktis untuk dimakan, dan dalam satu potong roll kimbab terdapat kandungan karbohidrat yang berasal dari nasi, protein dari daging dan omelet atau ayam, serta serat dari sayuran-sayuran yang akan dipakai gitu. Dengan kata lain, dalam satu roll kimbab memiliki penambah asupan energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk beraktivitas. Karena pembuatan kimbab ini juga tergolong mudah, kami jadi memiliki ide untuk memodifikasi isian kimbab sesuai dengan cita rasa Nusantara dengan mempertahankan bentuk dan bahan kimbab itu sendiri. Isian kimbab ini bisa dimodifikasi jadi berbagai macam rasa. Contohnya yang telah dipaparkan oleh rekan saya tadi, yakni rasa rendang, ayam suwir, ikan sambal, cumi hitam, dan lain-lain. Nah, dengan ini maka baik dari kalangan anak muda hingga orang tua mungkin akan tertarik untuk mencoba kimbab ini. Karena kimbab ini merupakan makanan yang sehat, dan kami percaya bahwa ini merupakan prospek usaha yang baik. Pembuatan makanan ini juga menggunakan peralatan yang sederhana serta tidak diperlukannya keterampilan khusus. Oke, baik. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam proses presentasi, kami mohon maaf. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyimak presentasi kami pada kali ini. Kami tutup dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.